Untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan doa yang diwakili oleh Alda. Pimpin doanya Alda. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ya alhamdulillah, tidak ada yang tidak hadir. Kita tepuk mereka dulu lah. Ya. Berdiri boleh. Satu, dua, tiga. Tembok PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, terima kasih. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang meneladani perjuangan Rasulullah SAW periode Mekah. Sebelum Ibu menayangkan video pembelajaran kita, ada yang tahu siapa itu Nabi Muhammad SAW? Angkat tangan. Ada yang tahu siapa Nabi Muhammad SAW? Siapa Nabi Muhammad SAW itu? Nabi keberapa dulu? Nabi ke-25 yang terakhir. Nabi Muhammad lahir di Mekah, meninggalnya di Madinah. Dia seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat Islam. Nah, Muhammad memulai penyebaran ajaran Islam untuk seluruh umat manusia dan mewariskan pemerintahan tunggal Islam. Muhammad sama-sama menegakkan ajaran tauhid untuk menegaskan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dibawa nabi dan rasul sebelumnya. Ada berapa jumlah nabi kita? 25. Jadi Nabi Muhammad urutan yang terakhir ya. Nabi Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi di Mekah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Ayah Muhammad meninggal dunia ketika Muhammad berusia 6 bulan ya. Dalam perut ibunya, dan ibunya meninggal dunia ketika Muhammad berusia 6 tahun. Ketika bayi ia disusui oleh ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Setelah yatim piatu, Muhammad dibesarkan di bawah asuhan kakeknya. Siapa kakek Nabi Muhammad? Ya, Abdul Muttalib. Sampai berusia 8 tahun, kemudian Muhammad diasuh oleh pamannya. Siapa pamannya? Abu Talib. Nah, selama hampir 40 tahun. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Wahyu artinya menerima perintah untuk berdakwah. Nah, berdakwah yaitu pada materi ibu ini berdakwah di Mekah, dari Mekah lah, itu pertama. Ayatnya yang berbunyi Quran surah Al-Alaq. Ada yang bisa membacakan? Surah Al-Alaq 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara menulis, membaca. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, penyangkut materi ini kita akan mempelajari tujuan pembelajaran setelah diskusi peserta didik apa? Mampu menganalisis substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan tepat. menganalisis itu mencari informasi tentang dakwah Nabi. Apa saja yang dilakukan Nabi? Lah? Yang kedua, mendeteksi substansi strategi dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad dengan benar. Yang ketiga, merumuskan substansi Strategi dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan tepat. Yang terakhir, menentukan substansi strategi dakwah. Ya, inilah tujuan kita nanti lah. Ya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa saksikan video pada materi ini yang akan Ibu tayangkan. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Kota terpenting dan terkenal di antara kota-kota di Jazirah Arab adalah kota Makkah. Hal ini dikarenakan kota Makkah dilalui jalur perdagangan yang ramai yang menghubungkan Yaman di selatan dan Syria di utara. Ka'bah yang berada di tengah kota Makkah merupakan pusat keagamaan Arab. Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam dikenal dengan istilah jahiliyah. Masyarakat Arab jahiliyah berarti masyarakat yang masih berada dalam kebodohan. Kebodohan tersebut adalah kebodohan dalam bidang moral, bidang norma, etika, hukum, dan bidang agama. Masyarakat Arab jahiliyah memiliki kebiasaan buruk, di antaranya minum minuman keras, berjudi, dan membunuh. Lebih dari itu, mereka beranggapan bahwa minum minuman keras, berjudi, mencuri, merampok, berzina, dan membunuh bukan merupakan perbuatan salah. Hal ini merupakan bentuk kejahiliahan di bidang norma, etika, dan bidang hukum. Namun, ada beberapa kebiasaan dan budaya yang positif pada masyarakat Arab jahiliyah. Di antaranya memiliki keberanian, semangat juang yang tinggi, suka menghormati tamu, dan maju dalam bidang perdagangan. Sumber ekonomi dan penghasilan utama orang Arab adalah perdagangan dan bisnis. Orang-orang Arab jahiliyah sangat terkenal dengan kepiawaiannya dalam berdagang dan berbisnis. Ketika menginjak usia 40 tahun,
Ketika beliau bertahanus di Gua Hiro, datanglah malaikat Jibril menemuinya untuk menurunkan wahyu pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Gua Hiro terletak di Jabal Nur yang terletak kira-kira 2 atau 3 mil sebelah utara kota Makkah. Turunnya wahyu pertama berarti menandai bahwa Nabi Muhammad secara resmi diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Setelah menerima wahyu yang pertama, Rasulullah tidak langsung berdakwah menyampaikan risalah Allah. Namun, Rasulullah menunggu turunnya wahyu kedua. Dikala menunggu turunnya wahyu kedua, kembali Rasulullah diliputi perasaan cemas, khawatir, dan was-was jika wahyu itu akan terputus. Bahkan, beliau hampir saja putus asa. Akan tetapi, Rasulullah tetap bertahanus sebagaimana biasa di Gua Hiro. Kemudian, setelah beberapa lama, turunlah wahyu yang kedua, yakni surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Dengan turunnya wahyu yang kedua ini, beliau memulai berdakwah menyiarkan agama Islam. Adapun substansi dakwah Rasulullah di Mekah adalah sebagai berikut. Pertama, mengajarkan tauhid kepada Allah. Yang kedua, memperbaiki akhlak masyarakat Makkah. Yang ketiga, menegakkan keadilan dan persamaan derajat. Serta yang keempat, mengajarkan adanya hari kiamat. Setelah Rasulullah mendapat wahyu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7, maka beliau mulai berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Selama berdakwah, Rasulullah menggunakan 2 strategi, yakni dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Rasulullah kurang lebih selama 3 tahun. Pada mulanya, Rasulullah menyampaikan ajaran Islam kepada anggota keluarga, sahabat, dan orang-orang yang paling dekat dengan beliau. Mereka ini sangat mengenal kepribadian Nabi Muhammad sebagai pribadi yang jujur, mencintai kebaikan dan kebenaran, serta kelurusan akhlak yang dimiliki oleh beliau. Demikian pula sebaliknya, Rasulullah juga mengenal mereka dengan baik. Mereka langsung menerima ajaran Islam dari Rasulullah karena mereka meyakini kejujuran dan keagungan akhlak Nabi, serta meyakini kebenaran ajaran yang beliau sampaikan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi berhasil mengislamkan beberapa orang di antaranya sebagai berikut. Pertama, Khadijah atau istri Nabi. Yang kedua, Abu Bakar yang sahabat dekat Nabi. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib, sepupu dari Nabi. Yang keempat, Zaid bin Harithah, budak yang dipelihara oleh Nabi. Yang kelima, Utsman bin Affan. Yang keenam, Zubair bin Awwam. Yang ketujuh, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedelapan, Abdurrahman bin Auf. Yang kesembilan, Talhah bin Ubaidillah. Yang kesepuluh, Abu Ubaidillah bin Jarrah. Yang kesebelas, Arqam bin Abi Al-Arqam. Serta yang ke-12, Fatimah binti Khattab atau adik Umar bin Khattab beserta suaminya, yakni Sa'id bin Zaid Al-Adawi. Nama-nama tersebut di atas termasuk ke dalam golongan as-sabiqun al-awwalun atau orang yang pertama masuk Islam. Rasulullah menemui mereka secara perorangan dan mengajarkan Islam dengan sembunyi-sembunyi. Hingga pada akhirnya mereka memeluk Islam secara sembunyi-sembunyi pula. Wahyu yang diturunkan secara bertahap sedikit demi sedikit. Ayat yang turun berupa ayat pendek dengan gaya bahasa yang tidak serta menyentuh hati. Hal ini semakin menambah keyakinan mereka atas kebenaran ajaran Islam. Selama kurun waktu kurang lebih 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, telah terbentuk komunitas kecil yang saling bersaudara, saling menguatkan, saling tolong-menolong dan saling membantu. Rasulullah terus berdakwah menyampaikan ajaran Islam hingga turun wahyu yang memerintahkan beliau supaya berdakwah terbuka kepada kaumnya. Adapun dakwah secara terang-terangan dilakukan oleh Rasulullah selama kurang lebih 10 tahun. Turunnya Quran surat Al-Hijr ayat 94
Dengan demikian, Rasulullah dan para sahabat sudah mempersiapkan diri guna menghadapi segala risiko. Setelah turun ayat Quran surat Al-Hijr ayat 94, Rasulullah mengundang tokoh-tokoh penting dari kafir Quraisy. Mereka hadir memenuhi undangan tersebut dan terjadi dialog antara Nabi dengan mereka. Rasulullah menyampaikan ajaran Islam yang mulia kepada mereka. Pada akhir pertemuan, mereka mengingkari segala apa yang disampaikan Rasulullah kecuali paman Nabi, yakni Abu Thalib. Abu Thalib sangat menyayangi Muhammad dan menyatakan bahwa selama masih hidup dia akan melindungi Rasulullah. Sejak saat itu, Rasulullah mulai intensif berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah memasang mantap untuk berdakwah karena mendapat dukungan dan perlindungan dari Abu Thalib. Rasulullah mengumpulkan penduduk Makkah di Bukit Sofa. Tampak yang hadir adalah tokoh-tokoh kafir Quraisy seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan Umar bin Khattab. Ketika Nabi mulai menyampaikan ajaran Islam kepada mereka, Nabi mendapat perlakuan kasar dan hinaan dari mereka. Apakah dakwah Rasulullah tidak ada hasilnya? Dakwah tersebut tetap ada hasilnya, yakni beberapa orang dari golongan lemah seperti budak dan orang-orang miskin menjadi pemeluk Islam. Ada beberapa faktor yang mendorong kaum kafir Quraisy menentang ajaran Islam. Pertama, persaingan dan perebutan kekuasaan. Dalam kabilah besar Quraisy sudah sejak lama terdapat golongan-golongan yang saling bersaing untuk merebut pengaruh dan kekuasaan. Yang kedua, persamaan hak dan derajat. Orang Quraisy memandang diri mereka lebih mulia dan lebih tinggi dibandingkan dengan golongan bangsa Arab lainnya. Sedangkan agama Islam memandang semua manusia itu memiliki hak dan derajat yang sama di hadapan Allah. Yang ketiga, taklid kepada nenek moyang. Semua adat istiadat, kepercayaan, dan upacara-upacara keagamaan mereka secara turun-temurun dari nenek moyang yang dipegang dan dipercayai secara membabi buta. Namun, Rasulullah tetap berdakwah di Mekah dengan perjuangan yang luar biasa, gigih dan tak kenal putus asa. Meskipun menghadapi hambatan, penganiayaan dan penyiksaan dari kaum kafir Quraisy, Rasulullah tetap sabar dan tabah menghadapinya. Berikut adalah penyebab keberhasilan perjuangan dakwah Rasulullah di Mekah. Pertama, berakhlak mulia. Rasulullah selalu berakhlak mulia dalam berdakwah, sebagaimana yang telah beliau lakukan dengan sifat-sifatnya, yakni siddiq, tabligh, amanah, dan makonah. Yang kedua, memiliki analisa sosial yang cerdas. Berkat kecermatan beliau dalam menganalisa kondisi sosial masyarakat Arab, akhirnya beliau berhasil melakukan dakwah dan mengatasi segala rintangan. Yang ketiga, memiliki niat yang kuat. Kuatnya niat beliau dalam berdakwah tampak dalam semua sisi perjuangan dakwah. Beliau sangat gigih, tangguh, rela berkorban dalam menegakkan kebenaran. Yang keempat, penuh kasih sayang. Dalam berdakwah, Rasulullah menonjolkan rasa kasih sayang kepada siapapun. Beliau bertutur kata lembut dan halus, serta tidak pernah dendam kepada orang kafir Quraisy. Yang kelima, menyampaikan kebenaran. Semua yang diajarkan Nabi adalah wahyu dari Allah, sehingga kebenarannya bersifat mutlak. Dan yang keenam, menggunakan strategi yang tepat. Rasulullah berdakwah dengan menggunakan strategi yang jitu, yakni dimulai dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan kemudian setelah mendapat pendukung yang cukup, beliau lanjutkan dengan dakwah secara terang-terangan. Adapun hikmah yang dapat diperoleh dari sejarah dakwah Rasulullah di Makkah adalah sebagai berikut. Pertama, menumbuhkan keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong hambanya yang sabar, tabah, dan memiliki semangat yang tinggi dalam berdakwah. Yang kedua, meyakini bahwa semua hidayah datangnya dari Allah, sementara Rasulullah hanya bertugas menyampaikan
ketiga, Islam mengajarkan persamaan hak dan derajat bagi semua manusia. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah. Dan yang keempat, setiap perjuangan dakwah membutuhkan pengorbanan. Rasulullah dan para sahabat telah mengorbankan harta benda dan jiwa untuk menegakkan ajaran Islam. Materinya sudah selesai. Mungkin ada yang ditanyakan dari tayangan video tadi. Tidak ada? Nggak Tidak ada. Jelas. Untuk 1, 2, Nggak ada. Ya. Ibu akan bacakan ringkasan materi tadi, yaitu Muhammad diangkat menjadi Rasulullah Subhanahu wa ta'ala, ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tadi. Kemudian tujuan dakwah Rasulullah, tujuannya agar masyarakat Arab mampu meninggalkan kejahiliahannya dalam bidang agama, moral, dan hukum. Kemudian strategi yang dipakai Nabi dalam menyampaikan ceramah dakwah, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Kemudian sebab kaum kafir Quraisy menentang dakwah Rasulullah SAW, diantaranya mereka keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antara sesama orang. Mereka menolak adanya kehidupan setelah kematian. Mereka berat meninggalkan agama dan tradisi hidup masyarakat warisan leluhur mereka. Selain itu, mereka menentang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah, sebab Islam melarang menyembah berhala. Itu penyebab kaum kafir Quraisy menentang dakwah Rasulullah di Mekah. Sekarang, kalau tidak ada pertanyaan, kalian kerjakan diskusi kelompok pada lembaran tugas yang Ibu bagikan. Untuk materi selanjutnya, kalian silakan meresum atau meringkas dari materi yang Ibu sampaikan tadi. Ya. Setelah itu kalian mempresentasikan hasil kalian per kelompok. Satu orang mewakili membacanya. Mulai dari kelompok mana? 1. Ya, 1 silakan. Alda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai hasil penelitian kami, terlebih dahulu kami dari kelompok 1 dengan nama-nama Hari Hidayat, Suhada Muhammad Wahyu Firdaus, Giska Karaini, dan saya sendiri Alda Alia. Baiklah, saya akan mulai dari hasil penelitian kelompok. Yang pertama, jelaskan substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Jawabannya, Rasulullah membawa ajaran agama Islam dengan Al-Quran sebagai kitab sucinya. Pada awal berdakwah, Rasulullah diutus di kaum jahiliyah Arab. Kondisi bangsa Arab saat itu masih sangat jahil. Contohnya, yang pertama, mengubur bayi wanita hidup-hidup. 2. Memiliki banyak kepercayaan. Yang ketiga, menyembah berhala.
Nah, di tengah kondisi yang sangat jahiliyah ini, Rasulullah hadir dengan membawa dua substansi dakwah, yaitu yang pertama, menanamkan ajaran tauhid. Rasulullah menanamkan kepada bangsa Arab bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah dan tidak ada sekutu lain selain Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang esa. Rasulullah mengajak Arab jahiliyah untuk meninggalkan berhala-berhala sembahan mereka karena berhala itu tidak mampu mendatangkan maslahat atau mudarat apapun. Hanya Allah yang maha menguasai, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Yang kedua, memberikan keteladanan akhlak dalam kehidupan sehari-hari dibanding dengan berceramah untuk menanamkan ajaran Islam. Rasulullah SAW lebih memilih untuk berdakwah dengan akhlak yang baik, karena pada saat itu sangat sulit untuk mendapat kepercayaan orang-orang Arab. Contoh dakwah Rasulullah SAW yaitu berlaku lemah lembut kepada bangsa Arab, menjenguk bangsa Arab yang sering mengejeknya sebagai orang gila dan membantu mereka keluar dari kesulitannya. Dakwah dan akhlak ini terbukti mampu mengajak banyak kaum Bani Hashim untuk memeluk agama Islam. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah. Jawabannya, akidah, yaitu ajaran keimanan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia berbagai macam ilmu pengetahuan yang tidak diketahuinya dan cara memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut. Dua, akhlak mulia, yaitu Rasulullah SAW mengajarkan akhlak mulia kepada masyarakatnya, sekaligus juga memperhatikannya dengan perilakunya yang sangat luhur, tampil sebagai sosok yang sopan, lembut, menghormati setiap orang, dan memuliakan tamu. Juga tampil sebagai sosok yang berani dalam membela kebenaran, teguh pendirian, dan tekun dalam beribadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'muru wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Baiklah, demikian tadi presentasi saya sebagai perwakilan kelompok 1. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kelompok 1 tadi membahas masalah substansi dakwah Rasulullah SAW, yaitu yang pertama kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertama, yang di dalamnya itu mendapatkan perintah untuk berdakwah sesuai pada ayat Quran Surah Al-Alaq 1 sampai 5. Kemudian ajaran pokoknya tentang akidah. Akidah itu artinya membawa ajaran kepada Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, akhlak mulia. Nabi membawa keteladanan yang ideal, tampil sebagai sosok yang jujur. Nabi sebagai contoh, sebagai orang yang dapat dipercaya. Itu dari sifat Nabi. Nabi mengajarkan akhlak, dan kemudian beliau juga menjadi contoh sampai digelar dengan Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Ya, mungkin dari kelompok 1 itu Ibu tambahkan materinya. Kelompok 2 silakan persentase.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Serli, Ramadan, Fahrianur, Normansyah, dan saya sendiri Pani Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Jawabannya adalah dakwah secara rahasia atau diam-diam yang dilakukan sembunyi-sembunyi yang hanya terbatas di kalangan keluarga dan sahabat terdekat. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan dan kekacauan di kalangan masyarakat Quraisy, mengingat kerasnya watak suku Quraisy dan keteguhan mereka berpegang pada keyakinan dan penyembahan berhala. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan kepada khalayak ramai, dimulai kepada sanak keluarga, kemudian kepada kaumnya dan penduduk kota Mekah yang saat itu menyembahnya kepada berhala begitu kuat. Yang kedua, jelaskan reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Jawabannya adalah yaitu kaum kafir Quraisy menolak dan geram terhadap ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Mereka berupaya menggalang kekuatan agar Rasulullah SAW dan upayanya dalam penyebaran ajaran Islam dapat dihentikan. Misalnya, dimulai mengajak berdialog dengan mengiming-imingi berbagai bantuan hingga kekerasan yang dilakukan terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat serta pengikut ajarannya. Bahkan mereka memboikot Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta pengikutnya dari boikot ekonomi dan politik. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk kelompok 2 tadi tentang Jelaskan bagaimana strategi dakwah Rasulullah SAW. tentang strategi dakwah Rasulullah. Strateginya tadi ada 2. Yang pertama secara rahasia, sembunyi-sembunyi dulu. Mengapa sembunyi-sembunyi atau rahasia? Karena kerasnya watak kaum suku Quraisy kaum Quraisy saat itu dan keteguhan mereka kepada kepercayaan penyembah berhala. nenek moyang mereka, sehingga Nabi melakukan strategi secara diam-diam. Nah, yang kedua Secara terang-terangan. Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan mulai dari sanak keluarga sanak keluarga dan kepada kaumnya dan penduduk kota Mekah yang terdekat. Mungkin itu dari kelompok 2 penambahan materi dari Ibu. Yang kelompok 3 lagi silakan Pak Tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini sebelum saya membacakan hasil diskusi kami, terlebih dahulu saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Di sini ada Tina Mustika, Rabiatul Fajri, Alia Sapitri, dan Abdul Karim. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Sebutkan contoh penyiksaan Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Yang pertama, Abu Jahal mencerah dan menghina Rasulullah SAW. Yang kedua, Uqbah bin Abi Mu'id menyiksa Rasulullah SAW sewaktu sedang bertawaf. Ia menjerat leher Rasulullah SAW dengan sorbannya dan menyeret keluar masjid. Yang ketiga, Abu Lahab atau paman Rasulullah SAW dan istrinya Ummu Jamil melemparkan barang-barang kotor kepadanya
seperti kotoran domba kepada Nabi. Yang terakhir, kaum Quraisy memutuskan segala bentuk hubungan perkawinan dan perdagangan dengan Bani Hashim yang mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan bagi kaum muslimin. Yang kedua, tuliskan perjanjian Aqabah 1 dan 2. Perjanjian Aqabah 1, orang-orang Yasrib berjanji kepada Nabi untuk tidak menyekutukan Tuhan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak mengumpat dan memfitnah, baik di depan atau di belakang. Jangan menolak perbuat kebaikan. Yang kedua, perjanjian Aqabah 2. Mereka atau pemimpin Yasrib berikrar kepada Nabi sebagai berikut. Kami berikrar bahwa kami sudah mendengar dan setia di waktu suka dan duka. Di waktu bahagia dan sengsara, kami hanya akan berkata yang benar di mana saja kami berada. Dan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kami tidak gentar terhadap ejekan dan celaan siapapun. Itulah yang bisa kami sampaikan. Demikian hasil diskusi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 3 tadi menyampaikan tentang reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Apa reaksinya? Pertama tadi, Abu Jahal bicara dengan Rasulullah SAW. ya Abu Jahal mencerca atau menghina Nabi, tetapi Nabi tidak menanggapinya. Artinya tidak melawan. Nabi cuma diam. Yang kedua, Uqbah bin Abi Mu'ayth melihat Rasulullah bertawaf, lalu dia menjerat leher Rasulullah dengan sorbannya, ya, sehingga sampai keluar masjid. Itu reaksi kaum kafir Quraisy ketika menerima terhadap dakwah Rasulullah. Mereka membenci sampai melempar kotoran, terutama dari paman Rasulullah sendiri, yaitu Abu Lahab dan istrinya. Apa yang dilemparnya? Kotoran domba. Ya, kotoran domba. Apa lagi? Melemparkan barang-barang. Ya, melemparkan barang-barang ke rumah Nabi. Yang selanjutnya apa lagi? Kaum Quraisy memutuskan segala bentuk hubungan perkawinan dan perdagangan dengan Bani Hashim yang mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan bagi kaum muslimin. Kaum kafir Quraisy memutuskan hubungan perkawinan, perdagangan dengan Bani Hashim sehingga pada saat itu mengakibatkan kaum muslim kelaparan, kemiskinan, ya, sengsara mereka akibat dari kaum Quraisy itu tadi. Kemudian apa lagi? Perjanjian Aqabah 1 dan 2. Ya, perjanjian Aqabah 1 dan 2 itu isinya tentang Orang-orang Yasrib berjanji kepada Nabi untuk tidak menyekutukan Tuhan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak mengumpat dan memfitnah, baik di depan atau di belakang. Jangan menolak berbuat kebaikan. Nah, itulah strategi dari dakwah Nabi membuat perjanjian Aqabah 1 dengan 2. Artinya jangan mengubur anak, ya, jangan membunuh anak-anak atau mengubur secara hidup, dikubur mereka, tidak mencuri
apa lagi? Tidak berzina. Tidak berzina. Tidak mengumpat dan memfitnah. Ya, memfitnah, mengumpat itu menghina. Ya, Ya. itu yang dilakukan perjanjian Akabah 1 dan 2. Nah, mungkin dari semua materi ini kita simpulkan bersama-sama. Apa kesimpulannya? Yang dapat kita ambil yaitu hikmah sejarah dakwah LDMK. Yang pertama yang dapat kita ambil, menyadari bahwa melalui kesabaran dan keuletan dalam berjuang menegakkan agama Allah pasti akan mendapat pertolongan Allah. Yang kedua, memahami tugas seorang rasul hanya sekedar menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang rasul tidak bisa memberi petunjuk hidayah bahkan kepada keluarga atau orang yang sangat dicintainya. Memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji seseorang yang akan terpilih menjadi utusan atau rasulnya. Kemudian memahami bahwa Nabi Muhammad sangat bijaksana, pandai menggunakan kesempatan, berharga dan menarik perhatian orang tanpa menimbulkan kebosanan. Meneladani Nabi Muhammad yang bergelar uswatun hasanah, artinya tingkah laku dan amal perbuatan Rasul sehari-hari adalah teladan yang baik, terutama terhadap ajaran Islam yang didakwahkannya. Melalui dakwah Rasulullah, umat manusia khususnya umat Islam mendapat informasi mengenai agama yang diridai Allah, diridailah. Kemudian melalui dakwah Rasulullah memberikan pemahaman tentang hak dan persamaan derajat antara kaum perempuan dan laki-laki. Melalui penghapusan perbudakan, maka siapapun manusia status derajatnya di mata Allah adalah sama. Islam menegakkan ajaran persamaan derajat di antara manusia dan pemberantasan perbudakan. Itu kesimpulan dari materi dakwah perjuangan Rasulullah SAW periode Mekah. Mungkin dari kelompok 1, 2, dan 3 ada yang dapat ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kan saya udah dari kelompok 1, pertanyaan saya tuh, kapan sih Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul? Ya, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun, 13 tahun sebelum Hijriah. Wahyu pertama yang diturunkan kepada beliau adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 1 dan 5. Nah, itu jawabannya. Yang lain? Bu, Ya. bagaimana kehidupan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam? Nah, sebelum datangnya Islam, kehidupan kota Mekah itu sangat jahiliyah, yaitu kebodohan dalam bidang agama tadi, dalam bidang moral dan hukum. Dalam bidang agama mereka sudah menyimpang jauh dari ajaran tauhid yang mereka pahami dari Nabi Ibrahim SAW. Yang kedua, di bidang moral, kebiasaan mereka dalam bidang berjudi, minum minuman keras sudah dianggap biasa. Di bidang hukum, kabilah yang kalah menjadi budak dari kabilah yang memenangkan pertempuran. Nah, itu maksudnya budak kalau jadi budak, kalau kalah dia menjadi budak. Ada yang tahu budak? Tahu. Apa? Sama saya. Ya, baca ya. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Nah,
Sekian dari materi Ibu tadi tentang substansi strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Terima kasih untuk siswa-siswi yang sudah aktif dalam diskusi, sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dengan baik. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.